apa Mams? Ini apa sih baru udah ketawa-tawa ya. Ini ngomong-ngomong kan minggu ini tuh lagi rame banget pekan imunisasi nasional atau PIN polio. Udah belum Udah bulan? dong, kan Udah emang ya? direkomendasikan kan? Bener, aku juga udah sih anakku di sekolah. Cuman yang bikin gerah itu ya, Apa tuh? kita kan ibu-ibu ini suka scroll TikTok dan biasa ya, komentar. kalau anak udah tidur apalagi ya. Iya, jadi udah banyak banget komentar di sosial media masih banyak mempertanyakan soal vaksin ini. Terus banyak juga nih ya, ini aku bacain aja ya, biar ini valid boleh. ya pemirsa, udah saya Nyontek capture loh Oke, ya. boleh. Oh, niat ya Bun. Benar, jadi ini banyak banget yang komen kayak, ngomongnya gini, anak aku nggak imunisasi tapi alhamdulillah sehat aja gitu. Waduh. Terus ya, anak saya nggak imunisasi Bu, dia bilang ini kan kembali ke orang tua masing-masing, nggak semua anak harus disamakan. Iya kan? Agak shock ya. Agak shock ya. Terus ada lagi nih, tim nggak imunisasi, tetanggaku nakes tapi anaknya nggak mau diimunisasi tuh. Jadi pertanyaan kan? Nah, Itu pertanyaan ya. orang-orang yang kayak gini nih kayaknya yang perlu diedukasi nggak sih? Bener. Tapi kan nggak mungkin kita ya mengedukasi ya. Maka dari itu Saya hadirkan ahlinya. Langsung aja kita akan kenalan. Ini narsum kita udah hadir di sini. Ini saatnya kita bertanya banyak banget Iya, ya. sekalian curcol pastinya ya. Benar, udah ada Dokter Piprim Basarah Yanuarso. Halo dokter. Halo dokter, saya dok. Alhamdulillah sehat. Jadi Dokter Piprim ini Dana adalah spesialis anak konsultan dan juga ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke, dokter nih kita sekalian mau curcol juga nih karena kita sama-sama punya anak ya dok ya. Jadi kan pekan ini sedang PIN polio begitu ya dok ya. Banyak ibu-ibu, emak-emak mungkin yang nonton kita juga nih yang mempertanyakan sebenarnya sama nggak sih vaksin polio yang waktu bayi itu dok dengan yang sekarang ini gitu. Kenapa sama perlu nggak sih, ada Dok? tambahan lagi dok gitu? Iya baik. Jadi jenis vaksin untuk PIN polio tetes ini berbeda dengan vaksin polio tetes yang rutin diberikan. Ya, jenisnya beda, dia NOPV 2. Yang kalau yang rutin itu 1 dan 3. Ya. Nah, menanggapi tadi berbagai kegalauan ya dari masyarakat, ini biasanya masyarakat itu galau karena tidak melihat langsung seberapa parah kondisi seorang anak ketika kena penyakit polio. Ya. Jadi ini pengalaman di Aceh misalkan ya. Kan KLB polio pertama kali di Aceh ya. Di Aceh. Nah, itu tadinya juga masyarakatnya juga cuek dengan apa sih PIN polio buat apa gitu. Tapi begitu ditampilkan video betapa menderitanya seseorang, apalagi anak-anak kalau terkena polio, dia bisa lumpuh, nggak bisa lagi tuh jadi tim nasional U19 Yang baru bola aja menang. yang baru menang ya. Jadi ada anak yang pakai tongkat kena polio gitu ya, dia ngeliatin aja wajahnya pemain sepak bola idolanya Ronaldo itu ya. Aduh, sedih nggak sih gitu ya? Iya. Jadi ketika masyarakat tahu betapa ganasnya virus polio dan betapa menularnya, ya, insya Allah dia akan mikir tuh kalau mau nolak atau mau menyebarkan berita-berita nggak benar ya, karena itu bisa sangat berpengaruh terhadap cakupan. Dan ketika isu-isu yang tidak bertanggung jawab ini beredar melalui media sosial dan sebagainya, target PIN itu tidak berhasil dengan baik, maka korban anak-anak dengan polio akan terus ada di Indonesia. Tidak akan habis gitu ya. Tidak akan habis. Ini, makanya nih PIN ini kan sebetulnya salah satu petanda bahwa cakupan imunisasi kita khususnya polio itu kan tidak berhasil dengan baik. Iya, betul. Ada dampak pandemi di situ ya, belum recovery. Indonesia pernah bebas polio 2014 ya, 2014. dinyatakan oleh WHO. Tapi 10 tahun kemudian kita mengadakan PIN lagi. Karena memang untuk penyakit menular dan berbahaya seperti polio yang bikin kelumpuhan, itu bukan obatnya apa. Ngerti nggak? Kalau udah kena polio, bukan obatnya apa? Bukan obatnya apa, karena susah. Kalau udah lumpuh bagaimana? Iya, tapi apa dong dok? Tapi pencegahannya Seperti apa? Salah satunya ya vaksin itu ya dok, Ya, harus dilakukan. vaksinasi polio dan
PIN ini adalah salah satu upaya secara nasional serempak ya. Waktu sebelumnya kan ada subpin ya Supin. untuk di beberapa provinsi. Nah sekarang PIN untuk yang sisanya yang kemarin tidak ada subpin, supaya kita bisa kembali meningkatkan kekebalan komunitas atau herd immunity terhadap polio, supaya tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang lumpuh. Iya. Oke. Nah, itu menularnya kayak gimana sih, Dok? Tadi dokter bilang ganasnya penularan polio. Nah, emang seganas apa penularan polio ini Iya. dan seperti apa cara penularannya, dokter? Ini polio biasanya oral fekal ya, jadi dari makanan, fekal itu lewat air ya. Makanya sanitasi yang buruk, misalkan masyarakat yang kebiasaan buang air besar di sungai misalkan, itu bisa sangat berpotensi untuk menyebarkan polio itu dengan sangat luas gitu ya. Dan satu kasus polio yang lumpuh itu harus kita ingat bahwa di bawahnya itu ada 200 anak kira-kira yang tertular polio tapi nggak lumpuh. Jadi ini bisa? seperti fenomena gunung es gitu ya. Oh. Satu kasus lumpuh itu di bawahnya itu ada kira-kira 100 sampai 200 anak yang terinfeksi polio dan masalahnya dia nyebar-nyebarkan ke yang lain gitu. Ya, jadi kira-kira tiap 100 atau tiap 200 anak yang tertular polio itu ada 1 atau 2 yang lumpuh. Apa kita tega gitu ya Iya. melihat anak-anak itu kemudian kehilangan masa depannya ya. gitu. Ya lumpuh masih bisa kerja juga sih. Cuman kan kasihan ya. Iya benar. Iya. Tapi kalau kita ngomongin soal nggak hanya vaksin polio gitu ya. Iya, Kita udah iya. tahu betapa bahayanya tadi dan seperti apa penularannya. Tapi emang vaksin-vaksin yang wajib dilakukan untuk anak Indonesia aja, Dok. Ini apa aja, Dok? Dan mungkin kita bisa kasih paham nih ke ibu-ibu ataupun juga orang tua di luar sana yang apa sih, Dok, emang resikonya kalau tidak melakukan vaksin itu gitu. Ya. Jadi sebetulnya sejak zamannya Pak Harto dulu ya, program imunisasi secara nasional itu kan sudah dilaksanakan ya. Dan sampai saat ini itu sudah banyak vaksin-vaksin yang jadi program nasional dan itu gratis di puskesmas atau posyandu. Oke. Ya misalkan hari pertama lahir itu udah ada suntikan hepatitis B. Hepatitis B, betul. Kemudian ada polio tetes yang rutin ya. Kemudian nanti umur 1 bulan BCG untuk mencegah TBC ya. Kemudian umur 2 bulan nanti ada vaksin pentavalen, difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan HIB. Hafalin. Hafalin. Udah. Kadang minta DSA-nya aja. Habis ini apa ya, Dok? Habis ini apa gitu ya? Biar nggak skip. Tapi ini tadi yang dokter sebutin yang wajib dan yang gratis. Yang gratis ya. ya. Oke. Dan polio tetes lagi ya. Mm-mm. Nanti umur sekarang beberapa mungkin tahun 2023 kalau nggak salah, itu pemerintah menambahkan vaksin lagi PCV untuk cegah pneumonia dan rotavirus untuk cegah diare. Ini 2 vaksin ini sangat diperlukan karena data dari audit kematian di balita ya, itu IDAI melakukannya bersama stakeholder lain ya. Itu sebab langsung atau sebab dasar kematian balita itu kebanyakan radang paru, pneumonia dan juga diare. Diare. Makanya pemerintah kita alhamdulillah memasukkan 2 vaksin ini ke dalam program imunisasi yang gratis di puskesmas atau posyandu ya. Jadi udah tadi ya. 2 bulan 3 bulan PCV sama rota. Nanti rota di 4 bulan ada lagi. Pentavalen itu di 2, 3, 4 ya. Kemudian nanti ada 9 bulan MR dan JE di beberapa daerah tertentu. Dan nanti ada ulangan lagi di 12 bulan PCV, 18 bulan nanti ada MR ulangan. Itu untuk Kemkes. Tapi sebetulnya nanti di usia 5 tahun 6 tahun ada lagi. Lewat BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Oh Ya. ya. Jadi anak sekolah itu nanti ada DT ya. Ada MR lagi. Nah, sayangnya program BIAS ini cakupannya nggak sebagus imunisasi pada anak-anak di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kenapa, dokter? Ya, saya nggak tahu kenapa ya, tapi rata-rata biasanya izin orang tua
nggak dikasih, kemudian orang tua juga takut kalau anaknya habis vaksin demam. nggak sekolah ya. Hmm. Akibatnya apa? Akibatnya data ketika terjadi KLB difteri Hmm. itu sebagian besar yang kena itu usia SD. Nggak, ya di bawah setahun sedikit yang kena karena vaksinasinya masih bagus tuh. Iya, iya, DPT. masih rutin ya, Dok Ya, karena ya. vaksin ini kan harus diulang dia. Iya, iya, iya. Harus diulang. Jadi ada beberapa kali pengulangan supaya dosis perlindungannya itu imunitasnya tetap optimal gitu kira-kira. Dok, tapi ini penasaran, dokter kan tadi nyinggung soal demam gitu ya dok, after vaksinasi. Kan Iya, banyak juga ini kan komentar gejala ataupun setelah vaksin ya. kekhawatiran Betul. ibu-ibu yang bilang kalau kenapa ya kalau vaksin yang gratis itu biasanya habisnya demam, tapi kalau di DSA enggak. Iya, Nah, makanya bedanya. ibu-ibu kebanyakan jadi maunya ke DSA gitu dokter, Tapi karena kan menganggap kalau di biaya DSA gitu betul, kan. menganggap kalau di DSA itu nggak ada Nggak gejalanya, nggak ada demam demam. gitu. Itu mitos atau memang fakta seperti itu dokter? Ya memang jenis vaksinnya berbeda ya. Oh. Pada vaksin yang program pemerintah itu biasanya buatan dari Bio Farma ya. Itu di jenis pertusisnya. Komponen pertusisnya itu pakai whole cell. Jadi seluruh sel yang dipakai. Proses pembuatan vaksin seperti ini dia tentu saja lebih murah ya. Nah, kalau yang di dokter anak itu biasanya yang aseluler. Jadi sel-selnya itu nggak semua diambil untuk jadi vaksin ya. Oh. Sehingga reaksi demam atau bengkaknya juga lebih Minim ya? minimal ya. Walaupun kita nggak bilang bebas demam ya, tapi mungkin lebih sedikit kemungkinan demamnya. Iya, iya. Tapi secara efektivitas itu nggak beda ya, sama aja. Jadi khasiatnya sama begitu ya. Khasiatnya Dok, sama ya? aja, hanya memang yang satu potensi demam dan bengkaknya itu lebih lebih tinggi. ya. Tapi apa namanya, efektivitasnya itu ya sama-sama aja ya. Sama aja ya. Bahkan yang demam ini yang di puskesmas itu ada laporan dia kekebalannya bisa lebih lama berlangsung daripada yang aseluler ini. Oh, oke. Jadi kembali ke pilihan ya, tapi Tergantung efektivitasnya pilihan. sama-sama Iya, aja sebetulnya. iya, iya. Betul. Betul sekali. Terus tapi kalau menanggapi kasus maksudnya banyak begitu kematian gara-gara tidak vaksin begitu. Gimana cara dokter kemudian mengedukasi ibu-ibu atau orang tua yang anti vaksin seperti yang dijelaskan dengan Tadi Mbak kita Regina baca tadi tadi ya. ya komentar-komentar. Komen-komennya dari Kenapa TikTok dok masih itu? banyak yang bilang alhamdulillah anak saya nggak pernah vaksin tapi sehat aja. Nah itu Iya. Jadi sebetulnya gini, konsep kekebalan komunitas itu bisa terjadi kalau cakupan imunisasi itu tinggi ya, tergantung seberapa menular. Kalau penyakit yang sangat menular seperti campak ya, campak itu jauh lebih menular daripada COVID loh. Oh, lebih mudah Iya, menular. bisa 4 kali lipat lebih menular daripada COVID, campak itu. dia melalui apa dok? Droplet. Oh droplet Iya, juga. sama. ya. Oh. Nah itu untuk campak misalkan dia cakupannya harus 90% lebih. Kalau untuk difteri mungkin sekitar 80% lebih ya. Kalau anak-anak yang divaksinasi itu mencapai 90%, itu kan ada 10% yang nggak vaksin kan? Yes. Tapi dia terlindungi oleh kekebalan komunitasnya. Jadi misalkan ada virus ganas atau bakteri ganas yang masuk ke daerah itu, mau kena ini udah kebal, Iya. kena ini kebal gitu. Nah di tengah-tengah itu ada anak yang nggak divaksin, dia dilindungi nebeng kekebalan dari Teman-temannya yang udah teman-temannya yang udah divaksin. kebal gitu. Iya. Jadi Kira-kira gitu. berterima kasihlah sama yang udah Orang-orang vaksin sudah ya, vaksin. bukan karena anaknya nggak apa-apa gitu ya dok sebenarnya ya. Tapi kan? kalau ternyata penyebaran kegalauan ini meningkat, Iya. misalkan untuk jenis vaksin difteri itu catatan sejarah dari Rusia, ketika orang galau gara-gara demam, memutuskan tidak mau vaksin difteri, yang galaunya itu mencapai 40% lebih, sehingga cakupan imunisasi difteri di Rusia saat itu ya, 93 kalau nggak salah, itu menurun di bawah 60%. Difterinya muncul lagi. Ada 50.000 kasus difteri, menyebabkan ribuan kematian karena difteri di Rusia pada saat itu. Jadi kan yang begini nih, sejarah ini kita kan nggak perlu belajar harus mengalami di Indonesia. Betul. Iya, Kita iya, cukup belajar sejarah negara lain kan. iya. Betul. Jadi artinya kegalauan terhadap imunisasi itu kalau massal ya akibatnya KLB-nya muncul lagi.
Iya. wabahnya muncul lagi gitu. Makanya ini tugas kita semua, ayo kita sadarkan kembali supaya cakupan imunisasi kembali tinggi gitu. Kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri dok, maksudnya dari dokter sendiri melihatnya untuk komunitas yang anti vaksin lah, anggaplah atau ibu-ibu yang memang masih skeptis gitu ya Iya, sama dengan vaksin, kita bisa apa dok untuk menyadarkannya? Ya biasanya kan tak kenal maka tak sayang, Iya. atau tak kenal maka tak takut ya kalau penyakit itu. Bukan tak cinta ya, tapi tak takut ya. Kadang-kadang masyarakat itu karena penyakitnya sudah lama nggak ada, ya contoh misalkan difteri. Ada ibu-ibu bilang, difteri kenapa sih ditakuti? Itu kan yang beraknya berdarah itu kan. Nah kan ngaco kan, difteri dianggap dikiranya disentri gitu. Kan beda. Iya. Jadi menurut saya masyarakat yang seperti ini perlu tahu seperti apa sih penderitaan anak-anak ketika dia terkena atau tertular sakitnya gitu. Contoh, misalnya difteri itu tadi ya. Difteri itu misalnya kejadian di Pakistan tuh, bagaimana anak-anak kalau kena difteri dia ada membran putih di saluran nafasnya yang membuat dia nggak bisa bernafas. Harus dibolongi di trachea sini, dibolongi supaya dia bisa bernafas. Masalahnya nanti dia nggak bisa bicara. Kalau dibolongin kan tahu yang kayak kanker Iya. itu ya, yang Ada rokok. alat Iya. di Kan sini. nggak bisa ngomong. Iya. Akibatnya dia nanti susah ngomong, belajar bicara lagi. Itu yang ringan. Tapi biasanya nanti kalau difteri problemnya adalah di minggu kedua, minggu ketiga racun difteri yang beredar itu menyerang jantung. Jantungnya nggak mau berdetak kencang. Jadi dia lambat sekali. Akhirnya butuh pacu jantung. Tapi biasanya walaupun dipasang pacu jantung pada penyakit difteri, ini sebagian besar tetap meninggal karena racunnya itu udah bisa kemana-mana. Ya artinya seheboh itu penyakit difteri itu, ya. Belum lagi misalkan apa pertusis lah. Pertusis itu batuk yang whooping kan jadi gitu ya. Kasihan sekali lihat anak batuk sampai matanya berdarah, pendarahan mata karena batuknya sedemikian kuat. Ya kalau lihat, coba lihat di YouTube batuk pertusis seperti apa gitu ya. Itu sampai matanya berdarah. Dan itu berlangsung kira-kira 3 bulan dia batuk begitu. Coba kalau anaknya batuk semalam aja udah bingung ya. Aduh, Udah buru-buru pusing, besok tidurnya mau. nggak nyenyak, Iya kan? Iya, Ini bener-bener, anak dokter. 3 bulan loh, 3 bulan. batuk 100 hari. Batuknya kayak gitu menderitanya. Dan itu bisa dicegah dengan vaksin yang gratis tadi. Nah, jadi saya kira ayolah orang tua ya yang menolak vaksin itu saya ingin cerita sedikit kasus kelumpuhan anak-anak di Cidahu Sukabumi ya. Tahun berapa itu dokter? Sekitar 2005 itu kalau nggak salah 2005 ya. Nah, itu bermula dari 2003 itu di Nigeria ya, Majelis Ulama Nigeria itu memfatwakan vaksinasi polio tetes itu mengandung virus HIV dan bisa bikin mandul anak-anak perempuan. Akibatnya fatwanya keluar dilarang vaksinasi polio selama setahun. Jadi setahun itu bukan selama setahun, maksudnya pokoknya dilarang lah vaksinasi polio. Akibatnya dihentikan selama setahun di Nigeria. Di Nigeria. 2003. Oke. Dampaknya. Dampaknya Langsung gong ini 2004 pasti. timbul wabah polio di 20 negara Asia Afrika menyebabkan 5.000 kelumpuhan. 2005 kelumpuhannya itu nyasar ke Cidahu Sukabumi. Karena apa? Karena ternyata virus polionya itu setelah diteliti di Bio Farma sumbernya dari sana. Dari Sudan, tapi Sudan itu sumbernya dari Nigeria. Nah sekarang di era globalisasi kita nggak bisa menganggap aman, nggak apa-apa itu kan di Pakistan misalkan polio sekarang. Ini di sini nggak apa-apa, nggak bisa dengan globalisasi. Ada tenaga kerja yang ke sana atau ada jamaah haji atau umroh apa segala macam ketemu macam-macam jamaah pulang ke sini membawa virus. Temu anak gitu. Ya globalisasi ini nggak bisa kita anggap bahwa kita akan bebas nggak bisa gitu. Ya jadi tadi kembali ke Cidahu tadi, anak-anak di Sukabumi itu ada sekitar 300 anak yang mengalami kelumpuhan total ya. Karena memang sama sekali nggak ada yang divaksinasi di
kantong itu. Jadi kantong-kantong yang tadi dengan bangganya bilang saya nggak divaksinasi sehat kok. Ya coba aja kalau ada yang nyasar, virus liarnya nyasar, dia belum ketemu aja gitu. Belum ketemu aja. Ya kalau yang begini ini ketemu, naudzubillah ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Kita berdoa tetap baik ya. Amin. Kita doakan yang terbaik buat dia. Yang baik-baik. Tapi kalau lagi apesnya dia kemudian ketemu dengan virus liar, ya apakah polio ataukah yang lain, ya, yang lainnya sehat-sehat, dia bisa terkena. Pada saat itulah penyesalan sudah tidak berguna. Betul. Nah, dokter, ada nggak sih dok mitos-mitos tentang vaksin ini yang mungkin akan dokter Piprim meluruskan begitu, mitos-mitos yang mungkin bikin orang yang justru rame emang gitu udah paling ya, bener nggak usah vaksin gitu, misalkan gitu. Ada nggak sih dok mitos-mitos yang mungkin perlu diluruskan? Atau contoh nih begitu? dok, saya tuh pernah misalnya membaca artikel ada banyak yang menyebut misalkan yang menolak vaksin karena menganggap vaksin tidak halal, Ya, atau misalkan kayak seperti gitu. itu. Iya baik. Ini masalah halal haram ya. Jadi kalau kita masalah halal haram kan kembalinya ke Majelis Ulama ya paling enak ya. Itu sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia 2016 ya. Ada dua hal di situ. Jenis vaksinnya dia harus dari bahan yang halal dan suci. Kedua, program imunisasi dalam hal imunisasi itu bisa mencegah anak-anak atau masyarakat dari kematian atau dari cacat, maka program imunisasi itu menjadi wajib. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Ya? MUI mengemukakan kaidah darurat dan hajiat katanya. Ya. Darurat itu kalau dia menyebabkan kematian. Nah, dalam kasus harus vaksinasi, tapi tidak ada alternatif vaksin yang mendapat sertifikat halal, maka kondisinya menurut MUI menjadi darurat. Dan dalam kasus ini vaksinasi tetap wajib diberikan karena kalau nggak divaksin itu anak bisa lumpuh. Nah, saya ingin ceritakan lagi ada beberapa perbedaan, bukan beberapa, ada paling tidak 2 atau 3 perbedaan mazhab ya dalam menyikapi halal haram ini. Kalau MUI menganggap vaksin yang memanfaatkan zat haram, walaupun di produk akhirnya nggak ada lagi zat haram, dia hukumnya haram. Tapi ada madhab yang lain, ya madhab Hanafi misalkan, itu dilihat produk akhirnya, jangan lihat masa lalunya gitu. Kalau produk akhirnya sudah nggak ada lagi zat haram, berarti apa alasan kita mengharamkannya? Ya. Nah, makanya nanti ada beberapa vaksin yang kalau menurut mazhabnya di sini yang MUI, dia tidak dapat sertifikat halal. Tapi kalau pakai mazhab yang melihat di ujungnya vaksinnya itu nggak ada zat haram, dia bisa keluar sertifikat halal. Kira-kira begitu. Tapi ada yang menarik adalah kalau kita buka surat Al-Baqarah 173 ya. Barang siapa terpaksa, katakanlah anggaplah vaksinnya haram ya. Anggap vaksinnya haram lah. Siapa yang terpaksa, tidak ingin dan tidak melampaui batas, maka tidak mengapa. Jadi kasus darurat misalkan orang makan daging babi demi survival hidup gitu ya. Makan dagingnya babi ya nggak apa-apa gitu. Nah, apalagi vaksin yang polio cuma 2 tetes. Lalu daruratnya di mana? Kan orang begitu, kan nggak darurat, nggak bikin mati. Darurat dalam kesehatan masyarakat itu kalau cakupan menurun di bawah, kalau polio itu di bawah 80% ya, menurun di bawah 80% aja, wabahnya akan muncul. Nah, jadi darurat kesehatan masyarakat itu bukan seperti darurat individu harus mati dulu gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita PIN ini kita gagalkan, ya, cakupan itu tidak tercapai, maka nanti korban-korban anak-anak yang lumpuh itu akan terus ada gitu. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Kita kan mau Indonesia emas kan, ya kan? Kesian juga kalau anak-anak itu harus pakai tongkat gitu ya, harus lumpuh. Harus mengubur mimpi-mimpinya begitu ya. Tapi sejauh ini udah sesuai ekspektasi dok untuk PIN polionya udah berjalan? Untuk di lapangan kayaknya mesti tanya ke Kemkes ya, pemerintah ya. Saya belum tahu data pastinya ya. Tapi sih
kalau dari anggota IDAI ya, kita semua dokter anak sudah melakukan advokasi dan memang kita bekerja sama dengan Dinkes dan Puskesmas juga ya, bahwa kita ikut menggalakkan ini program Polio imunisasi. ini ya. Ini. Oke. Nah, dokter, ini kan sebenarnya kesehatan anak nih nggak melulu soal fisiknya aja ya, Dok ya, tapi soal mentalnya juga. Yeah. Nah, yang lagi rame sekarang ini, baca nggak Bun? Soal yang judul itu Bun. Iya. Nah, Kepala PPATK itu kemarin membeberkan kalau ada 197.000 anak nih, Dok, usia 11 sampai 19 tahun yang terjerat judi online begitu, dan Ya. nilainya fantastis juga sampai 293 miliar begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke dokter, gimana sih dok sebenarnya bahaya kecanduan judul dengan kondisi mental anak-anak itu dok? Karena kan berarti mereka kecanduan begitu. Nah, gimana dengan kondisi mentalnya dokter? Ya, sebelum ke situ sebetulnya kita harus tahu juga kenapa anak bisa sampai lari ke situ ya. Jadi kalau konsep mengasuh anak itu kan sebetulnya ada konsep asuh, asi, asah ya. Yes. Asuh itu dikasih nutrisi yang baik ya, dikasih imunisasi, tadi maksud asuh ya. Kalau asih itu adalah kebutuhan kasih sayang, kebutuhan psikologisnya. Jangan sampai anak itu merasa lonely. Bapak ibunya ada, tapi dia nggak bisa curhat, dia nggak punya teman untuk diskusi, ya kan? Dan satu lagi asah itu stimulasi ya, stimulasi dari awal diajak ngomong ya dan sebagainya. Nah kebutuhan asih ini kebutuhan emosi, pemenuhan emosi, membersamai anak, orang tua hadir untuk anaknya, mendengar keluhan anaknya, anak perlu diapresiasi sehingga anak itu tidak lonely, itu sangat dibutuhkan oleh anak. Ketika anak merasa sendirian, sepi, terasing, bapak ibunya sibuk cari uang, kalaupun ada makan di meja makan masing-masing pegang HP, anak itu kemudian kesepian, dan ketika dia kesepian larinya kemana? Gadget. Dunia maya kan? Iya. Game. Dunia maya. Nah itu dimulai biasanya dengan game online. Saya sering lihat ya, ada warnet ya, itu ada anak, waktu saya sholat subuh ke masjid itu anak-anak itu kok masih di situ main Di subuh-subuh itu ya dok? game online dari malam itu kan pasti. Iya. Saya bilang ini orang tuanya kemana ini? Orang tuanya kemana? Apa nggak dicari anaknya itu? Iya. Jadi lagi-lagi menurut saya peran keluarga di sini sangat vital. Bagaimana ayah dan ibu itu berfungsi sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya dengan baik, memenuhi asuh, asih dan asah, supaya anak-anak itu tidak merasa sendirian. Kalau udah terlibat judol itu udah akibat akhir tuh, Iya. dampak akhir tuh. Ya, itu mungkin perlu rehabilitasi, perlu apalah segala macam ya. Tapi kalau menurut saya upaya preventif bahkan promotif ya terhadap kebutuhan, pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak itu hal yang sangat perlu diperhatikan oleh para orang tua. Ini PR kita nih Bun. PR Anak-anak bersama nih. ya. Kena mental ya tadi ya, bahwa memang orang tua harus hadir gitu. Karena kan kadang kita kayak suka, bagi kita working mom kan ya dok ya, kadang suka kayak curhat nih. Jadi emang mungkin untuk orang tua di luar sana juga harus memang menjadi orang tua yang cerdas lah ya dok, yang memenuhi kebutuhan anak tadi dari asuh, asih, asah. Betul. Nah salah satunya juga tadi kan tidak hanya peran orang tua yang hadir, tapi memberikan hak-hak untuk anak, salah satunya juga vaksinasi. Itu kan hak anak Hak ya anak yang juga harus diberikan, yang memang jangan karena egois orang tua yang mungkin kita ngerasa kayak udah nggak perlu. Padahal kan itu hanya karena memang yang sekitarnya udah vaksin dan kebal gitu, jadi anaknya nggak divaksin. Dan ya itu ya, jadi memang harus menjadi orang tua yang lebih cerdas dan lebih memenuhi hak-hak dan kebutuhan anak-anak. Betul. Gitu. Nah dokter, selain dari faktor internal kan ya dok, kalau keluarga itu, nah pergaulannya juga berarti punya pengaruh besar dong ya dok ya? Jelas. Ya. Jadi memang kita juga harus melihat anak kita itu teman-temannya siapa gitu. Dan memang harus cerewet sih jadi orang tua ya. Iya. Apalagi anak-anak sekarang kan ya, apalagi kalau udah dia punya gadget kan susah juga. Ya memang tadi orang itu memang harus hadir jadi teman anaknya. Apalagi kalau anaknya sudah beranjak remaja, itu dia harus bisa mengontrol gitu ya. Kadang-kadang kalau saya juga suka cerewet ya, anak saya yang bungsu itu kan kelas 3 SMA ya. Kalau belum ini kamu ada di mana dek? Coba video call.
ini apaan sih gitu kan. Apalagi anak-anak sekarang ya. Iya kan? Nggak apa-apa, aku manggilnya Abi. Abi, iya. Pingin lihat kamu lagi di mana Iya, gitu. iya. Dia kesel juga, tapi ini aku temenku cewek semua misalnya. Iya. Aku nggak aman kok, aku nggak ini ya. Just curious aja, karena kalau enggak tuh ya jadi saya dengan anak kadang sering ngobrol dari hati ke hati lah, gimana ya. masalahmu apa. Perlu ya gini, itu gini, dokter gini, ya. Jadi misalkan dia lagi mau kuliah kan, kelas 3, ayo dek kamu kalau mau diterima di fakultas yang kamu inginkan, ya kamu harus dekati Allah gitu. Kamu harus rajin ibadah kayak gitu. Jadi maksudnya orang tua tuh harus sampai kebutuhan anak itu memang kita mesti care juga. Nah kalau working mom gimana? Ya kan Ya, masih itu bisa dia. video call, Iya. ya kan? betul. Video call masih bisa carikan substitusi yang cukup ya. Yang penting anak itu tidak merasa kesepian. Walaupun ibunya kerja, ibunya jauh, tapi dia tahu bahwa ibunya ada untuk dia gitu kira-kira. Iya, iya, iya. Aduh luar biasa ya. Jadi kita nggak cuman kayak dapat informasi dari dunia medis, ini ada siraman rohani Ada juga siraman. yang masuk juga ke kita nih. Oh iya. Lumayan 4 SKS Iya. ya. Bu. Tapi kayaknya kurang nih nanti lagi ya dok Nanti gitu. off the record ya. Off the abis record ini ya. Tapi nanti kata dokter, aduh kata Aduh, dokter. nanti dikasih invoice. Panjang nanti nih. enggak ya. Ya udah deh. Nanti kalau mau kita boleh ngobrol lagi setelah ini ya dok ya. Tapi mungkin terakhir nih dok, sebelum kita tutup gitu, ada nggak sih yang mau dokter sampaikan? Iya, Mungkin mungkin pesan-pesan buat orang tua gitu ya. terkait ya vaksinasi Terkait dan vaksin, lain-lain gitu. Betul. Ya jadi mungkin pesan saya untuk para orang tua ya, manggilnya apa? Moms. Ya? Mams, boleh bunda, boleh. Boleh dok, Ayo, bebas, Bunda. ibu boleh. Soalnya kalau saya panggilnya udah yangkung ya, Oh iya yang dulu. udah tua. Jadi untuk orang tua ya, saya kira pertama coba cari informasi itu dari sumber yang bisa dipercaya ya. Karena kalau kita salah langkah menerima informasi dari sumber-sumber yang aneh-aneh, itu risikonya anak-anak itu sama apa gimana sama anak kok main-main gitu ya. Iya, Oh iya iya, iya, bener, iklannya Dok. itu ya. Iya. Coba-coba. Buat anak kok Buat coba-coba. anak kok Iya, coba-coba. buat anak kok coba-coba. Buat anak kok coba-coba gitu ya. Jadi anak itu bukan Kelinci milik percobaan ya. kita sebetulnya. iya. Dia punya masa depannya sendiri. Jangan sampai anak-anak itu mengalami penyakit yang begitu menyedihkan gara-gara orang tuanya yang salah terima informasi. Ya, salah terima informasi, kemudian anaknya lumpuh misalkan, atau anaknya apalah sakit apa gitu. Ya, jadi saya kira orang tua memang mesti bijak. Di zaman sekarang adalah informasi begitu luar biasa di era sekarang ini, maka bijak-bijaklah mendapatkan ilmu atau informasi ya. Jangan sampai hanya sekedar selebaran WA gitu ya, broadcast WA, kemudian bikin galau, padahal isinya itu justru menyesatkan ya. Cuma Gitu ya. nakut-nakutin biasanya. Dok. Atau dari pakar yang memang bukan pakar. Iya. Contohnya misalkan kan kalau masalah anak, enaknya ya informasi dari dokter anak ya. Iya, betul. Kalau masalah hewan sakit dari dokter hewan ya. Ini kan aneh, masalah kesehatan anak sumbernya dokter hewan. Aneh gak sih? Menyesatkan itu kayaknya. Jadi kalau masalah anak-anak ya carilah dari dokter anak gitu ya. Organisasinya ada IDAI gitu. Kita punya majalah kesehatan ya, kita punya website IDAI ya. Itu Sosmednya banyak juga sekali. kan ya, Sosmed dokter? juga ada. Di situ silakanlah diskusi. Dokter anak kita juga maulah jawab-jawab ya. Benar. Banyak lah ini. Tapi ya itu tadi saya bilang kalau masalah anak ya dokter anak lah ya. Betul. Kalau masalah kucing sakit bolehlah ke dokter, Dokter hewan. hewan. Ya kan? Vaksinasi kucing bolehlah ke dokter Boleh hewan. ke dokter hewan. Tapi masalah vaksinasi anak ya ke dokter anak kali ya. Gitu aja Iya, sih. dokter. Jadi intinya para orang tua ayo harus bijak bermain sosial media ya dok ya. Disaring-saring dulu sebelum Benar. sharing begitu ya. Kalau ada apa-apa juga tanya ke sumber yang tepat, Sumber yang tepat. tanyain soal anak ya ke dokter anak, atau kalau mau nyari berita-berita yang tepat, yang benar juga udah ke Liputan 6 aja Liputan gitu. benar. Tapi Bisa kalau aja ya. tentang parenting Ke Mama Duti. Ya udah. Baik, thank you ya dokter Terima kasih untuk banyak, dokter. ngobrol-ngobrol ya. Hari ini Ngobrolnya. sehat terus dokter. Nanti kita lanjut setelah ini ya dok ya. Terima kasih dokter.
Makasih juga. Makasih dok.